Kalau saya kadang-kadang menggunakan istilah gini, apa sih fisiologi gitu ya. Saya bilang itu ilmu yang menjelaskan karya penciptaan Sang Maha Kuasa. Oke. Jadi dengan kita melakukan olahraga, itu keluar kimiawi-kimiawi yang kita sebut miokin dari otot, yang memperbaiki fungsi dari semua organ. Ada 4 unsur, jadi satu ada visualisasi, yang kedua ada meditasi, yang ketiga ada afirmasi, dan yang keempat ada body work. Dan itu 4 hal yang harus kita lakukan kalau kita mau bertahan. Cuma bedanya di ketinggian sama di kedalaman beda. Bedanya adalah kalau di darat, problem yang kecil tetap kecil. Kalau di bawah laut, problem yang kecil bisa jadi gede gitu. Yang banyak orang nggak tahu bahwa fisik juga mempengaruhi psikis gitu. Quote yang pertama adalah sumber bahagia. Itu adalah sehat. Sehingga kalau saya bilang, kenalilah diri, jaga fisik, jaga mental, spiritual pasti akan mengikuti. Gitu. Halo teman-teman Rob to Rob, Sari Widuri balik lagi. Kita hari ini akan ngobrolin sesuatu yang spesial. Teman saya, sahabat saya kali ini yang datang di sini adalah Dr. Jun Luhulima Nainggolan. Apa kabar, Dok? Baik. Jadi sebelum kita ngobrol macam-macam, siapakah beliau? Beliau ini adalah dokter. Seperti yang saya sebutkan tadi, dokter. Sekolahnya adalah pastinya dokter. Kemudian S2-nya adalah fisiologi kedokteran. Nanti kita tanya apa itu fisiologi dan juga olahraga. Fisiologi, olahraga, dan fisiologi bawah laut. Betul ya, Dok? Ya? Kemudian spesialisasinya juga di kedokteran kelautan dan beliau ini adalah kandidat doktor kesehatan masyarakat. Peneliti juga banyak sekali yang sudah diteliti. Salah satunya adalah kedokteran lingkungan, panjat tebing, gunung, trekking, kemudian kelautan, kemudian juga di fisiologi olahraga ada orhiba. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar istilah orhiba, beliau inilah salah satu pelopornya gitu kan ya. Bukan pelopor ya, peneliti. Penelitinya. Ya. Kemudian juga talent scouting di banyak anak-anak dan juga merekrut semuanya. Bahkan sampai saat ini juga masih aktif ya, Dok ya, sebagai instruktur diving posisi mes, kemudian juga konsultan medis fisiologi dan juga gizi olahraga. Itu adalah pengabdiannya, kegiatannya, organisasinya juga di sport event organizer, kemudian juga as a president komite medis SIMES, Federasi Selam Dunia. Banyak banget sebenarnya, belum kelar sebenarnya gue ceritanya, tapi paling tidak pengen tahu dulu nih, kenapa ada di Rob to Rob? Nah, Dr. Jun ini punya banyak sekali cerita di alam bebas. Mungkin cerita dulu dari awal, Dok. Cinta sama alam bebas tuh jatuh cintanya gimana mulainya? Dari zaman dulu pastinya kan? Ya sebetulnya mungkin sejak saya kecil ya. Jadi sejak kecil tuh ikut orang tua kalau mereka pergi seminar. Biasanya kan zaman dulu tuh seminar di tempat-tempat di puncak gitu ya, Cibodas gitu. Lalu saya mulai melihat ini menarik sekali gitu ya. Saya mulai senang kepada alam gunung gitu. Tetapi dari kecil itu saya sudah diajak sama orang tua untuk berenang gitu. Zaman dulu mungkin kalau seusia saya masih ingat ada Sanfor. Namanya Sanfor tuh di Tanjung Priok, sekarang udah jadi pelabuhan kontainer gitu ya. Nah itu kita berenang hampir seminggu 3 kali di laut. Jadi sudah ada dari kecil gitu seneng dengan alam laut. Kalau gunung ya baru SMP lah karena sering diajak seminar orang tua saya. Kebetulan di tempat-tempat yang di gunung gitu. Terus saya pramuka waktu SMP. Nah juga itu saya lihat wah asik sekali ya. Di alam terbuka ini kita bisa berekspresi ya macam-macam ya.
waktu pramuka kan belajar semafor, morse dan sebagainya, ngukur tinggi pohon gitu kan. Jadi terus mulai tertarik lah. Nah kebetulan ada kawan yang ngajak, mau naik gunung. Terus itu pada usia kapan tuh? Remaja itu tuh pasti? saya SMP lah kelas 3. Mulai saya ikut-ikut naik gunung ya waktu itu YMCA. Saya YMCA. Kemudian teman-teman ngajak sama orang tua sebetulnya nggak dikasih. Tapi ya gitu karena kita udah kepalang seneng ya. Jadi saya bilangnya nginep gitu kan. Nginep di puncak padahal udah ada ransel terus kita ngikut teman-teman naik. Kemana gitu kan. Ya jadi tahun-tahun 69 70 lah saya mulai mendaki di Gunung Gede gitu. Nah itu menimbulkan keinginan untuk setiap sekali kembali lagi gitu meskipun capek gitu ya. Terus besot-besot kena segala ini kan ranting-ranting tapi rasanya gitu kan. Gaya gitu kan kalau sekolah. Jun kenapa nih ke baret-baret naik gunung ya. Habis dari sana gitu kan. Jadi ada inilah nampangnya juga dulu ya. Nah terus berkawan dengan teman-teman Mapala yang angkatan pertamanya, mereka sering ngajak akhirnya keterusan gitu. Nah ketika musim hujan kan gak enak ya naik gunung gitu ya. Becek terus dingin gitu. Saya mulai mencari kegiatan di laut gitu. Nah terus saya ke Anyer gitu ya. Pas sampai di Anyer temen saya bawa masker gitu kan. Bawa masker terus dia lihat, saya pinjem dong maskernya gitu. Terus saya nyelam, waduh keren banget gitu kan. Saya mulai cari klub diving. Nah sejak tahun 76 mulai saya belajar diving dan sering menyelam gitu. Jadi itu awal mula saya mencintai alam bebas karena saya melihat ketakjuban gitu ya. Takjub kalau kita di puncak gunung kan peace, damai gitu ya. Kalau di bawah laut tuh eksotik gitu kayaknya. Ada sesuatu yang berbeda cuman wow juga gitu kan. Gitu kan kayaknya tuh bersemangat sekali gitu. Kita berenergi banget gitu ya. Jadi akhirnya saya kalau musim hujan ke laut gitu. Terus gimana ceritanya sampai akhirnya menjadi atlet diving? Dan kemudian bersamaan dengan ini kan kalau dengar dari ceritanya Dokter Jun dari remaja SMP udah mulai naik gunung, setahun sekali bolak-balik. Saya rasa sih nggak setahun sekali, pasti dari sini penasaran nyoba lagi kemana lagi gitu kan ya. Tantangannya tuh terus ada. Nah kemudian sampai akhirnya gunung tidak ditinggalkan tapi laut sekarang, diving juga. Dan terus sampai akhirnya memilih untuk menjadi dokter gitu ya, kuliah kedokteran. Itu gimana sih ceritanya? Ya sebetulnya ketika saya lulus SMA memang nggak cita-cita dokter sih gitu. Jadi saya dulu mau jadi biolog gitu ya, antropolog, pokoknya yang pergi-pergi gitu kan. Tapi nggak diterima waktu itu di UI ya. Jadi terus tante saya nanya mau masuk kedokteran beneran katanya gitu. Padahal saya milih kedokteran tuh biar nggak diterima gitu loh. Tapi itu tante saya bilang mau kedokteran. Oke boleh deh kedokteran. Nah jadi selama sekolah kedokteran itu saya cuma mikir bagaimana saya menjadi yang terbaik. Karena ya tahu sendiri kan kita lulusan Sanur kan. Jadi selalu dihimbau untuk menjadi yang terbaik. Gitu. Nah jadi saya cuma mikirin gimana naik tingkat 2 dari 2 tingkat 3. Nggak kepikir tuh dokter. Waktu koas baru kita bertemu pasien ya baru seru juga ya kita nolong pasien gitu ya. Baru ada rasa memang ingin mengabdi gitu. Nah kenapa saya diterima fakultas kedokteran itu bukan karena saya kepengen ngabdi, enggak. Jadi ditanya kan gitu, dokter Jun kenapa nggak mau masuk kedokteran? Saya bilang gini, tante saya dokter, saya cuma mau buktiin saya bisa lebih hebat dari dia gitu. Akhirnya diterima, begitu terima lalu bingung mesti belajar kan. Dia kasih buku-buku, terus ya saya belajar. Nah memang menjadi beban untuk olahraga ya. Jadi saya selama di kedokteran tuh naik gunung tingkat 2 boleh dibilang absen. Nah ini dia saya baru mau nanya, kuliah kedokteran kan bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi tingkat 2 masih bisa lah karena ada pelajaran-pelajaran kayak fisika, kimia dari SMA yang saya nilainya bagus, di kedokteran tetap bagus dan tidak ada absen ya. Jadi saya bisa madol deh ke Semeru, kemana-mana gitu. Tetapi berikutnya nilai-nilai saya mulai turun.
sehingga saya stop sama sekali enggak. Memilih fokus. Nah, fokus. Jadi fokus betul-betul belajar dan saya juga mau jadi yang terbaik gitu. Nah, kemudian kira-kira tahun 76 itu yang saya mulai diving gitu kan, itu cuma sekali seminggu ya. Terus saya saya mikir-mikir, ini kalau diving gimana ya kalau misalnya kita kepilih jadi atlet gitu kan. Nah memang waktu itu ada PON pertama selam dipertandingkan tuh. Saya diminta dari non-atlet menjadi atlet gitu ya. Ya berat sih, berat. Berat banget. Berat banget karena kita latihan sehari tuh bisa 10 kilo berenang. Di laut karena juga. dari pertama diving main-main gitu ya, rekreasi. Rekreasi terus tahu-tahu jadi atlet kan. Bingung. Terus akhirnya saya pikir udah kepalang saya jadi atlet, ya sudah. Saya harus bagi waktu. Kebetulan waktu itu Koskap saya tinggal kedokteran kehakiman gitu ya, jadi nggak terlalu sulit ya. Terus selalu nilai saya terbaik. Jadi kan itu beberapa fakultas kedokteran tuh pada praktek di RSCM kan, selalu saya terbaik. Lalu, Jun, kamu belajar apa sih, buku mana kok selalu kamu yang paling baik nilainya? Terus aku mainnya bilang, banyak terbaik gitu. Terus saya bilang atlet, nampang lagi atlet, oksigenisasi bagus. Jadi memang mungkin itu ya. Jadi karena kita olahraga, oksigenisasi bagus, jadi penangkapan juga cepat. Dan saya belajar cuma sejam 2 jam, gitu. Dan terus lumayan. Akhirnya atlet juga saya dapat juara gitu. Jadi memang kalau udah begitu kita harus betul-betul belajar menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin gitu. Ya akhirnya PON pertama dengan cabang selam itu ikut jadi atlet dan juara. Ya. Sampai berapa kali atau sampai ya karena pada waktu itu kan kita lulus jadi dokter ya, habis itu kerja kan gitu. Jadi saya juga nggak melanjutkan terus menikah gitu kan. Jadi saya nggak lanjutkan lagi sebagai atlet, tetapi masih ikut pertandingan nasional aja gitu, nggak sampai PON gitu. Waktu itu PON gitu. Nah jadi itu menurut saya sih sebuah prestasi ya. Karena di kedokteran kita agak sulit membagi waktu ketika kita atlet gitu. Jadi hebat loh Dokter Jun. Ya kebetulan kepilih jadi atlet gitu kan. Terus kebetulan juga Koskap jadi nggak terlalu ketat gitu ya. Tapi kan komitmen fokus itu kan harus ada dalam satu seseorang gitu loh, ketika kemudian dua-duanya mesti fokus loh. Itu atlet kan juga bukan sesuatu yang bisa sembarangan. Dan kuliah sudah menjelang akhir dengan ya mungkin memang nggak terlalu berat ketika di tengah, cuman kan tetap fokusnya itu yang harus teman-teman sahabat-sahabat Rob to Rob nih tahu nih hubungannya dengan tali temali gitu kan ya. Kalau kemarin ada beberapa teman-teman juga yang sudah datang ke sini cerita mengenai kalau di gunung, kalau trekking, kalau industri gitu, apalagi industri tali gitu kan ya, itu sangat banyak sekali. Kalau dokter ketika sebagai penggiat alam nih ya waktu muda, tali itu diving deh, ketika diving itu gimana tuh hubungannya, penggunaannya? Tali ya. Jadi kita memang tali itu digunakan ya. Jadi untuk beberapa tujuan. Jadi pertama untuk searching. Jadi kalau kita mencari rambu misalnya ikut pertandingan orientasi bawah laut. Jadi diikat di pinggang, di pinggang kamu ya. Terus gitu. Kita berenang lalu nyangkutlah si rambu gitu kan. Karena kita berjarak kira-kira 5 meter. Ketemu rambu terus kita kasih kode ya. Itu untuk searching sesuatu, atau kalau ada kecelakaan atau ada kedaruratan di bawah laut gitu, mencari orang itu juga bisa menggunakan tali gitu. Jadi kita cari searching terus nyangkut gitu kan. Nah, terus yang kedua tali juga kita pakai untuk towing. Jadi kalau ada kedaruratan kita lempar pakai emergency bag tang terus tarik gitu kan ke perahu. Yang berikutnya juga bisa ketika dia tidak sadar di dalam air, itu kita pakai tali, kita angkat ke perahu, ke rubber boat gitu ya, atau perahu. Kalau jaraknya lumayan tinggi dan tidak ada tangga, jadi kita pakai tali
Kita pakai tali untuk mengangkat dari dalam air ke permukaan, ke kapal. Ke kapal itu ya, dari ke perahu lah, perahu. Oke, jadi memang apalagi ketika kemudian kelautan, dokter kelautan gitu ya, mungkin itu banyak menggunakan tali juga dok ya? Atau enggak? Sebenarnya apa yang dilakukan Iya. itu? Kedokteran kelautan itu adalah dokter dengan spesialisasi ketika ada kedaruratan atau penyakit akibat penyelaman, maka dia mengerti peristiwa apa yang dilakukan si penyelam, sehingga dia juga mengerti terapinya. Jadi dia mengerti mendiagnosisnya, jadi mengidentifikasi penyakit apa sih gitu. Pada kegiatan apa sih, apa waktu nyelam atau waktu naik atau waktu di dasar gitu, lalu dia menterapi. Itu spesialis kedokteran kelautan. Jadi impactnya seperti apa kalau menyelam begini tuh dampaknya bagaimana? Betul. Jadi ada misalnya kedaruratan di permukaan. Permukaan tuh bisa bikin kedaruratan sampai bisa meninggal ya. Itu karena misalnya udaranya habis ditabung. Kemudian perahu yang nolong jauh gitu kan. Kemudian dia kedaruratan terus kita angkat gitu ya ke perahu, yaitu kita harus memberikan bantuan kedaruratan, dan kita harus tahu persis gitu ini kondisinya apa nih gitu. Jadi apakah karena kehabisan udara di permukaan ya, dia capek karena pas muncul ombaknya besar, ada angin gitu ya. Terus dia kelelahan, udara di tangki habis, tidak bawa snorkel, tidak bisa napas, udah gitu BCD atau safety dia gembung di belakang, di depan kempes, jadi cenderung begini, nggak bawa masker, nggak bawa snorkel. Akhirnya dia nggak bisa napas kan, bisa. Sehingga harus ditanggulangi dengan tepat. Persis. Gitu kan? Jadi nanti kalau misalnya darurat ya, kalau perahunya datang menghampiri, dia lempar tali. Gitu. Oke, banyak banget sebenarnya yang mau ditanyain. Karena banyak banget tadi fisiologi saya belum nyaut loh. Itu dia, ini yang saya baru mau tanya. Oke, setelah kelautan jadi atlet, juara pula, jadi dokter juga, sudah mulai memahami bagaimana dokter kelautan. Terus kemudian fisiologi. Apa sih fisiologi itu sebenarnya? Ini jarang-jarang istilahnya jarang-jarang nih. Jadi dokter mesti jelasin. Ya. Jadi fisiologi sebetulnya dari kata fisik ya. Jadi dia mempelajari how the human body works. Bagaimana tubuh ini bekerja gitu ya. Jadi itu fisiologi. Sering kali itu disalah artikan. Dikiranya psikologi, padahal psikologi itu kan kejiwaan. Psikis. Di fisiologi ada cabang ilmu yang kita sebut psychology of physiology. Jadi fisiologi dari psikis ada. Itu terkait dengan kimiawi di otak gitu. Ya. Nah itu ilmu faal mempelajari, atau fisiologi disebut juga ilmu faal. Nah orang-orang kan ngira faal, ilmu perbintangan kali ya, dikira falak gitu. Enggak, jadi fisiologi itu ilmu tentang bagaimana tubuh ini bekerja dari level manusia sampai ke level molekuler. Jadi kalau ini berarti betul, jadi kalau saya kadang-kadang menggunakan istilah gini, apa sih fisiologi gitu ya? Saya bilang itu ilmu yang menjelaskan karya penciptaan Sang Maha Kuasa. Jadi itu kita melihat orang nggak bisa kita langsung ininya rusak, ini nggak bisa. Kita harus melihat dia tinggal di mana, pekerjaan yang dilakukan apa, ada pengaruhnya nggak kepada organ, kepada jaringan, kepada sel. Jadi itu mencakup keseluruhan. Semua isi-isinya ini berarti dokter pelajari dong. Betul, jadi artinya gini, ketika menyelam tadi kan Anda menanyakan tentang fisiologi bawah laut ya. Itu adalah apa yang terjadi pada fisik ketika masuk ke air. Gitu. Tubuh itu kan melakukan adaptasi. Jadi tubuh itu bukan tubuh yang goblok. Bukan. Tubuh itu sangat amat pintar dan bijak gitu. Jadi begitu masuk ke dalam air, dia menghadapi tekanan, terus dia bernapas dengan udara, tangki, itu ada balance, ada adaptasi. Kalau dia nggak pakai tabung ya, artinya dia menyelam bebas gitu,
ada adaptasi dari paru, dari darah, dari jantung, pembuluh darah, semua mereka melakukan mekanisme adaptasi untuk bisa bertahan di lingkungan yang bukan lingkungan sebetulnya gitu kan. Lingkungan sebetulnya kan hidup di darat. Nah, fisiologi ruang angkasa itu ketika ke ruang angkasa apa yang terjadi? Itu kan G-force-nya negatif. Jadi apa yang terjadi? Ketika ke Mekah dengan 50 derajat, apa yang terjadi di fisik? Ketika ke kutub utara gitu atau kutub selatan minus 50, apa yang terjadi? Badan ini melakukan penyesuaian seperti apa? Berarti penting banget kita memahami tubuh kita ketika kita memilih hobi untuk berpetualang di luar. Jadi ketika kita pindah, jangankan ke luar angkasa ya, kita pindah cuaca aja dari darat ke gunung gitu kan, atau ke bawah laut, itu kan juga ada perubahan ya. Apa dok yang mesti kita tahu nih dari tubuh kita paling sederhana? Ya sebetulnya untuk setiap petualangan itu kan ada ilmunya ya. Jadi ada misalnya fisiologi, sport fisiologi ketika olahraga apa sih yang berubah gitu. Ketika ke bawah menyelam, underwater physiology, itu buku-bukunya ada semua. Sehingga kita bisa pelajari gitu. Pelajari kenapa? Supaya kita nggak kena gangguan akibat hobi kita gitu. Misalnya naik gunung, kan ada environmental physiology gitu. Jadi ketika naik udaranya tipis misalnya, ketika sampai di 4.000, 5.000 kadar oksigennya tipis ya misalnya, kadar oksigen menurun. Itu kadar oksigen menurun ya. Kita kan menghirup. Kadar oksigen menurun, itu ada detektornya, ada radarnya di badan. Dia mendetek nih, waduh oksigen menurun. Langsung dia kasih kode, ginjal, coba tolong keluarin hormon eritropoietin. Ginjal ngeluarin nih hormon eritropoietin. Eritropoietin bekerja ke sumsum tulang. Lalu sumsum tulang bilang, oke, kalau gitu saya bentuk sel darah merah. Dia bentuk tuh sel darah merah. Sel darah merah meningkat, maka lebih banyak lagi hemoglobin kan meningkat. Hemoglobin mengikat oksigen. Sehingga di ketinggian tersebut dia bisa beradaptasi gitu. Atau kita kalau di bawah sekitar 2 minggu kita bilang aklimatisasi lah. Setelah 2 minggu kita sebut beradaptasi ya, karena dia harus hidup kayak orang-orang Bolivia kan hidupnya di 4.000 5.000 meter ya, itu adaptasi. Jadi kalau kita naik Himalaya ya namanya aklimatisasi. Gitu, karena tubuh itu melakukan suatu balancing gitu ya. Gitu. Nah, ngomongin penelitian, penelitiannya dokter banyak banget gitu kan ya, cukup banyak lah ya yang berhubungan dengan fisiologi dan juga kegiatan-kegiatan bawah laut dan juga trekking segala macam gitu ya. Itu ada nggak penelitian yang apa ya, yang mungkin bisa dokter sharing mengenai sesuatu buat teman-teman pencinta kegiatan luar ruang ini tuh bisa paham nih bahwa tubuh kita ini ada sesuatu yang bagaimana yang harus kita ajak berkomunikasi gitu. Karena tadi menarik dokter bilang bahwa fisiologi adalah ilmu di mana kita memahami tubuh ini menjadi satu ciptaan yang maha kuasa begitu kan? Mempelajari karya penciptaan. Gitu kan. Jadi penelitian ya. Penelitian itu saya melihat kalau misalnya penelitian yang bawah laut ya. Bawah laut itu mereka yang menyelam, nelayan ya, yang menyelam tanpa alat, ternyata mereka volume parunya lebih tinggi, lebih besar daripada nelayan yang tidak menyelam. Gitu. Itu kita udah melakukan riset di Maluku pada sekitar berapa ya, 50-an nelayan lah. Memang terbukti bahwa volume parunya lebih besar, lebih tinggi lah ya, kapasitas vital paru lebih tinggi pada yang menyelam. Jadi terjadi adaptasi kan, itu pada penyelaman. Kalau pada olahraga juga kita lihat misalnya olahraga atletik ya, kita lihat olahraga atletik atau olahraga apa aja lah ya, itu baru-baru juga ada penelitian yang mendukung kita harus berolahraga. Jadi dengan kita melakukan olahraga itu keluar kimiawi-kimiawi yang kita sebut miokin dari otot yang memperbaiki fungsi dari semua organ.
Contoh, ke memori di otak, di hipokampus ya, itu ternyata sel-selnya numbuh. Lalu pembuluh darahnya juga numbuh. Dan mereka terhindar dari demensia. Terus sistem imun menjadi lebih baik. Kemudian fungsi pankreas menjadi lebih baik gitu. Sehingga hasil penelitian kita pada warga yang melakukan olahraga hidup baru itu terbukti tanpa obat. Tanpa obat, mereka hanya melakukan olahraga hidup baru satu hari melakukan 5 kali sampai 7 kali. Satu kali melakukan gerakan itu sekitar 5 sampai 10 menit bisa menurunkan gula darah. Wow. Yes. Mereka tanpa obat loh. Gitu. Jadi itu temuan lumayan. Kita waktu itu meneliti sekitar 62 orang dari 100 yang kita panggil, 62 yang ikut penelitiannya. Dan terbukti memang kadar gula darahnya olahraga dengan olahraga hidup baru. Itu olahraga. Boleh nggak dicontohin sedikit? Aku mau dong. Bagaimana caranya? Setiap pagi gitu Sebetulnya ada di, kita bisa searching di YouTube ya, ada yang 5 menit, yang versi panjang ada juga. Itu harus memerlukan tempat yang luas gitu No. Jadi dia bagusnya nih ya, nggak perlu tempat khusus, nggak perlu pakaian, nggak perlu pelatih sih awalnya nggak perlu jam khusus, waktu khusus, cuaca juga kalau hujan tetap bisa dilakukan gitu. Gimana itu? Jadi dia praktis sederhana. Sebetulnya kalau saya praktekkan ya, jadi misalnya kita berdiri nih, kita berdiri, harusnya buka sepatu, lalu jadi kaki memang menempel di terhubung lah bumi dan langit ya, terhubung. Lalu kita ada unsur visualisasi. Kita melihat langit biru, ya kan, visualisasi. Lalu kita terhubung dengan Sang Maha Pencipta. Setelah kita terhubung dengan Sang Maha Pencipta, kita sadari bahwa fisik ini adalah sangat sempurna. Lalu kesempurnaan itu hanya bisa dipelihara ketika kita punya perhatian. Sehingga kita perhatikan badan kita, kita luruskan tangan, kita perhatikan, bangkitkan rasa cinta kepada badan. Jadi ini seluruh badan kita ini terus semua ya, sampai ke bawah, kita kayak ke atas. merasakan apa yang ada, gitu kan ya. Jadi bangkitkan rasa cinta kepada badan dan kita syukuri gitu ya. Terus sampai ke bawah, ke belakang gitu. Nah lalu setelah ini kan kita anggap meditasi lah. Setelah itu kita posisikan ya, lalu kita hasratkan. Hasrat tangan ke samping, kita hasratkan, aku berhasrat sehat. Kuat, menahan segala godaan, hidup berarti sel-sel ini hidup. Berarti radar-radar tadi yang mendetek kekurangan O2 dibangkitkan. Gitu. Bahkan yang dibangunkan. Yang mungkin lagi tidur nggak pernah tersentuh, ayo bangun gitu kan. Persis. Jadi kita communicate sama badan. Udah di sini baru kita turun, ya kan? Terus naik ke atas, ini kan tegang, lalu ke belakang gitu. Terus. Nah, saya sih kurang sempurna ya, tapi bisa dilihat di YouTube lah, banyak yang lebih sempurna gerakannya. Nah itu ada 4 unsur, jadi satu ada visualisasi, yang kedua ada meditasi, yang ketiga ada afirmasi, dan yang keempat ada body work. Dan itu 4 hal yang harus kita lakukan kalau kita mau bertahan. Bertahan dan sempurna ya, 4 poin tersebut. Nggak bisa cuman afirmasi aja, nggak bisa cuman body work aja, nggak bisa cuman apa tadi? Harus meditasi. Meditasi aja. Saya rajin meditasi, terus sehat, nggak bisa, harus keempat ini. Persis. Dan salah satu hasil penelitiannya dokter adalah dari sekian puluh orang yang diteliti dengan olahraga itu untuk yang gula darah ya. Untuk yang gula darah. Untuk yang usia tua ternyata bisa menunda proses penuaan. Itu riset kami bersama teman-teman bagian fisiologi UI waktu itu, tahun 95 kita riset ya. Jadi itu sampel gitu kan, sebentar gitu kan, kita nyari yang sebentar nih. Betul. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama yang memang berkegiatan di luar ruang gitu ya. Bisa setiap pagi kita. Terima kasih. Yang di kursi roda juga, jadi kita ya, latih. Ini ya. Yang di kursi roda juga bisa. Jadi dalam posisi duduk dilakukan. Gitu. Jadi bisa. Ya. Nah, apalagi kita yang bekerja nih, bekerja dengan semua aktivitas waktu, kadang-kadang kita lupa nih berterima kasih sama tubuh kita.
Itu yang dan akhirnya communicate kan, dan kita berkomunikasi. bersyukur gitu kan, kita lihat. Sehingga saya perhatikan warga yang melakukan orhiba ya, ketika mereka saya tanya gitu, kamu kenapa orhiba gitu kan, dia ada peristiwa traumatik ya, terus dia mulai nangis. Begitu dia mulai nangis, dia lihat badannya, terus dia bilang, ibu dokter sebentar ya, saya ke bawah ke situ dulu, mau orhiba, mau olahraga. Jadi dengan dia melihat fisik, connect kan, jadi visualisasi nggak langit biru, dia visualisasi lihat badannya, lalu dia pikir untuk balance-nya ya melakukan kegiatan. Makanya kenapa orang yang kemudian hatinya tidak senang suka terlihat ya dok ya. Ini lagi ada apa sih, kayaknya surem banget, itu mungkin karena itu ya dok ya. Karena tubuhnya tuh jadinya kulitnya kusam atau apa gitu kan ya, itu ya sebetulnya ada begini, hubungannya nggak sih? Ada. Jadi sebetulnya di tubuh kita itu setiap sel itu memiliki brain. Itu di dinding sel. Jadi dia bisa mendetek apapun gitu. Tetapi pusat emosi itu ada di otak ya, di bagian di limbic system. Nah, kalau misalnya dia dalam kondisi selalu sedih, mengasihani diri gitu, merasa paling menderita sebumi gitu. Itu ada chemistry yang keluar, ada kimia-kimia yang keluar di otak karena dia udah merasa terancam. Aku nggak putih, aku nggak cantik, aku nggak rambutnya cakep gitu kan. Jadi dia merasa terancam. Nah itu keluar tuh kimiawi-kimiawi yang memicu hormon-hormon stres. Lalu hormon stres inilah dan juga adrenalin akan terpicu keluar. Itulah yang membuat organ-organ itu bekerja berlebih, terus kelihatan capek, kusam, itu semua terpengaruh. Dan bahkan muncul penyakit-penyakit yang akhirnya persis karena gini, dengan meningkatnya hormon stres itu ternyata bisa mengubah program DNA di sel. Sehingga misalnya nih ada program kematian sel ya, dalam umur sekian misalnya umur sekian sel itu harus mati gitu ya, karena terjadi pertumbuhan sel-sel baru misalnya. Nah programnya ini bisa berubah, kematian selnya nggak terjadi misalnya, terus tumbuh terus. Nah itulah yang kita sebut cancer gitu. Yang harusnya sudah tidak ada, yang harusnya tidak ya artinya lagi. Kan setiap itu ada siklus ya, siklus namanya cell cycle gitu ya. Jadi dan juga ada satu program yang namanya kematian sel gitu. Nah kalau program itu berubah ya sel-sel lama nggak hilang, yang ini numbuh terus, akhirnya terjadi sel-sel yang kayak misalnya leukemia ya, sel darah putih yang banyak sekali gitu. Oke, berarti kita harus mengenal tubuh kita dengan sangat ya dok ya, supaya kita bisa melakukan komunikasi dengan apa sih yang mencegah mungkin ya, atau ya mengenal lah ya tubuh kita. Kalau tadi dokter udah cerita mengenai yang di bawah laut. Kalau yang di ketinggian atau misalnya di gunung tuh bisa dibilang ketinggian nggak ya? Dan juga yang bicara mengenai industri. Rope to Rope ini kan kemudian teman-teman sahabat Rope to Rope ini kan banyak yang melakukan industri bekerja di ketinggian dengan tali. Nah, kadang-kadang mereka melakukan naik dengan tali, membersihkan gedung atau melakukan banyak sekali welding dan lain sebagainya itu dengan tali. Nah, tidak menginjak tanah nih. Ada nggak sih yang harus diperhatikan? Kadang kemudian blackout, bahkan pernah ada yang terjadi entah dia karena kurang makan mungkin ya atau karena apa, kemudian jadi sedikit ngelir, kemudian blackout di atas ketika dia bergelantungan di tali. Pertama pertanyaannya adalah apa ya, mungkin nggak sih terjadi seperti itu, atau memang ada nggak sih batas-batas ketinggian di mana kemudian kita harus badan ini beradaptasi atau beraklimatisasi itu gitu loh dok, mengenai hal itu? Ya sebetulnya kalau kita bicarakan tentang aklimatisasi itu sebetulnya bagaimana tubuh itu mencoba mencari keseimbangan yang baru menghadapi lingkungan yang baru gitu ya. Jadi ketika dia ada di ketinggian, kita nggak bilang aklimatisasi, tetapi dia sebetulnya ada di, katakan gedung lah, kita kan nggak tahu ketinggiannya berapa katakan misalnya 20 meter lah tuh gedung ya. Nah
kita kan harus lebih spesifik. Orang itu seperti tadi yang Anda bilang kan, dia mungkin fisiknya ya belum makan, atau dia takut ketinggian, atau mungkin dia lagi nggak fit gitu ya. Ada mungkin stresor ya. Nah ketika stresor itu kan ketika kita merasa terancam itu keluar kimiawi itu di otak ya, namanya cytokines ya. Nah dia memicu hormon untuk keluar dari kelenjar endokrin. Nah ketika hormonnya itu keluar, diantaranya ada hormon stres dan ada hormon adrenalin yang tujuannya untuk survive. Gitu. Nah bisa jadi ketakutan itu, atau dia misalnya takut ketinggian, atau mungkin dia lagi lemah fisiknya, memicu jantung itu kerja lebih cepat ya. Lalu jantungnya mungkin mengalami sistol atau mengalami kontraksi yang tidak teratur. Artinya gini, ada kontraksi terus tiba-tiba ngilang, terus muncul lagi, tapi masih dalam koridor normal gitu ya. Nah pada detik itu mungkin dia makin rasa nggak nyaman ya, makin ngerasa nggak nyaman, makin kenceng lagi kan denyut jantungnya lagi karena pengaruh hormon tadi, sehingga bisa memunculkan tiba-tiba tubuh melihat tekanan darah naik, oke, gue mesti turunin, karena badan kita tuh punya radar, punya detektor. Kita kan taunya indera tuh ada 5 ya. Mata, telinga, hidung, kecap, hidung dan kulit ya. Tetapi di dalam badan ada detektor juga yang kita sebut baroreseptor, atau satu detektor yang menangkap tekanan darah. Nah ketika dilihat, waduh tekanan darahnya tinggi banget, dia turunin. Kalau dia nggak fit, turunnya kebablasan. Kebablasan akhirnya blackout. Gitu. Contoh misalnya kita lama banget tidur ya, sebagai pasien katakan mungkin geger otak lah, tidur. Begitu duduk kan pusing. Karena tubuh harus menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan gimana? Dari posisi berbaring, ketika kita duduk atau kita berdiri, sesaat tekanan darah itu akan turun karena gravitasi, ya kan? Nah, ketika tekanan darah turun, radarnya ngebaca dong. Radarnya ada di pembuluh darah, dia ngebaca. Turun nih tekanan darah, ya kan? Dia naikin, teng. Begitu naik ketinggian, radarnya baca lagi, ketinggian, dia turunin lagi. Sehingga mencapai normal. Nah itu kecanggihannya fisik. Dan gitu. begitulah cara kerjanya. Nah ketika kita tua ya kan, tekanan darah naik nih karena pembuluh darahnya kaku nih, tekanan darah naik. Tapi kita abaikan. Ya kan, kita abaikan, belum ke dokter lah gitu ya. Nah karena kita abaikan, si radar itu jadi nggak sensitif lagi. Makanya dia tetap aja tinggi gitu. Jadi kalau saya pikir tuh kemungkinannya itu, kalau di gedung yang tinggi ya, jadi dia mungkin dia lagi nggak fit gitu ya, atau dia ada pegawai baru, dia ketakutan, atau mungkin dia takut ketinggian bisa, atau terjadi sesuatu dia belum makan misalnya. Nah itu dalam kondisi stresor apapun bisa terjadi. Cuma bedanya di ketinggian sama di kedalaman beda. Bedanya adalah kalau di darat problem yang kecil tetap kecil. Kalau di bawah laut, problem yang kecil bisa jadi gede gitu. Bener jadi itu kira-kira kenapa mungkin blackout-nya ya. Betul nggak kalau misalnya dalam kondisi seperti itu faktor psikologis mempengaruhi fisiologis? Misalnya turun kan kita panik, merasa tidak bisa bicara. Betul. Atau di atas kemudian kita jadi merasa ngelihat ke bawah, jadi ada panik, ada bukan anxiety, cuma rasa khawatir gitu. Itu mempengaruhi kemudian. Ya sangat, dan itu bukan hal baru ya, artinya bahwa orang tahu psikis mempengaruhi fisik. Yang banyak orang nggak tahu bahwa fisik juga mempengaruhi psikis gitu. Gitu. Jadi kalau itu psikis mempengaruhi fisik, itu orang udah banyak tahu, tapi fisik mempengaruhi psikis itu belum banyak. Jadi mungkin ada satu contoh tapi nggak begitu ini ya. Contohnya misalnya gini, kita BAB. Ada perbedaan kan? Kalau kita tuntas, pus gitu, rasanya hati senang. Hati senang, ya.
Kalau dia enterel gitu, susah gitu kan, sebel gitu kan. Ternyata chemistry yang keluar beda. Jadi yang tuntas itu dia menduduki pusat emosi, membuat kita keluar chemistry, keluar kimiawi yang menduduki tempat pusat emosi, terus kita merasakan senang, nikmat. gitu kan ya. Nggak ada beban gitu hidup Yes. ini. Tapi ya Gitu. berbeda dengan kasus yang satu lagi. Nah, lalu satu lagi misalnya kita kena kuman nih ya, kena kuman, tubuh ngeliat, ini ada apaan nih gitu kan, berproses ya. Yeah. Sistem imun bekerja, berproses, lalu mengeluarkan kimiawi. Kimiawi itu bekerja ke pusat emosi. Udah lu tidur, gak usah kerja, jangan kerja. Supaya apa? Kita memulihkan dengan pembentukan energi yang baru gitu ya, untuk mengalahkan si intrudor tadi nih, baik kuman atau virus lah gitu. Jadi itu fisik mempengaruhi psikis. Kita kan jadi lemes. Aduh enggak deh, gue nggak ngantor deh, capek gitu kan. Terus aku istirahat lagi nggak, bete nih gitu kan gitu. Nah itu fisik mempengaruhi psikis. Jadi dok, kalau saya bisa bilang, tadi dokter sempat jelaskan bahwa psikis bisa mempengaruhi fisik kita. Rasa dan segala sesuatunya bisa mempengaruhi badan kita jadi nggak balance, jadi sakit mungkin, dan sebaliknya ya dok ya. Ketika badan kita juga nggak enak, bisa mempengaruhi psikis kita. Betul ya begitu ya? Ya. Gimana ya? Apakah itu misalnya termasuk seperti gue sakit nih, pusing nih gitu kan ya? Jadinya udahlah gue mager lah ya. Jadinya malas-malesan gitu, atau bagaimana sih sebenarnya secara konkretnya tuh fisik kita, badan kita yang sakit ini bisa mempengaruhi psikologis kita ini, psikis kita? Gini, terkait dengan fisik ya, kebetulan saya memang fisiolog gitu ya. Jadi fisik ini kan pinter banget. Yes. Saya bicara sama Anda, 6.000 peristiwa terjadi loh di badan saya. Ya kan, ginjal saya tetap kerja, jantung saya tetap kerja. Berikut juga dengan saya dong. Paru juga kerja, padahal kita ngobrol kan. Yeah. Sistem imun saya tetap kerja kan. Nah gitu. Nah jadi terkait dengan tadi fisik mempengaruhi psikis, fisik itu kan kita ambil contoh sel darah putih deh, ya limfosit ya. Itu dulu kan dianggapnya sebagai tentara nih. Oh ada kuman, dia makan kumannya gitu, atau dihancurin gitu. Ternyata dia lebih dari sekedar tentara. Dia itu the moving brain, otak yang beredar gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam badan, katakan virus atau katakan kuman, dia mendetekkan. Apa nih? Bukan badan gua nih, gitu kan? Langsung dia keluarin chemistry. Dia keluarkan chemistry, dia manggil teman-temannya. Sini dong, sini. Datang tuh melalui peredaran darah, datang. Lalu dia misalnya katakan di paru lah gitu ya, kita hirup sesuatu masuk di paru. Nah teman-temannya tuh juga dari pembuluh darah bisa masuk ke ke alveoli itu, ke gelembung paru tuh. Lalu membantu karena ada kimiawi yang kerja gitu. Nah, bukan hanya dia manggil, tapi dia juga ngasih tahu. Nih orang harus istirahat. Perlu tenaga. Buat apa? Buat sel darah putih harus kerja, jantung mesti kerja, paru mesti kerja. Nah, dia ngasih tahu dengan adanya satu kimiawi namanya interleukin 1 gitu ya, dia kasih tahu, lalu kita merasa ada pusat emosi kan di otak, lalu kita rasa aduh males. Nah itu di kedokteran istilah malese, jadi mulai lemah, lesu, lunglai, nggak nafsu gitu kan, bete lah segala macam. Tujuannya apa? Supaya orang itu istirahat. Tapi kan kita sebagai orang-orang lapangan kan harus nggak boleh cengeng gitu kan, harus lawan mager gitu kan. Itu sebenarnya keliru. Jadi itu tubuh udah segitu canggih, udah ngeluarin ngasih tahu istirahat, tidur. Alert, kode-kode itu sebenarnya kita nggak boleh abaikan. Persis. Jadi kita kurang mengenal bahwa sebenarnya itu udah ada sinyal-sinyal. Saya ambil contoh lain ya, soal sinyal ya. Saya ambil contoh lain. Kita lapar nih. Kita pikir ya lapar karena udah jamnya. Enggak. Jadi kadar gula yang menurun di dalam darah itu kan beredar. Ini fisik dong. Nah, beredar. Dia ke otak nih. Ada pusat lapar di situ. Lalu dia
memang di ada pusat kadar gula. Jadi dia detek, wah kadar gula udah turun nih. Oke, si otak bilang, pusat lapar. Coba kasih tahu itu lambung, suruh keruyuk-keruyuk. Lambung kita kontraksi kan, curug, waduh lapar nih lapar, gitu. Jadi lapar tuh bukan hanya sekedar karena memang udah jamnya gitu kan, atau dia kepengen aja gitu keruyuk-keruyuk, bukan. Itu ada yang ngasih perintah. Ada sistemnya berjalan. Persis, jadi itu luar biasa keren deh pokoknya gitu ya. Jadi itu mengenal fisik. Contoh yang lain, kita sepeda nih, sepeda atau naik gunung, terus keringetan gitu kan, keringetan, terus kan cairan keluar dong dari pembuluh darah, darahnya kental dong. Nah darahnya kental, dia beredar nih lewat otak. Ada radarnya di situ, namanya osmoreseptor. Jadi detektor yang mendeteksi kekentalan dari darah. Waduh, nih darah udah kental nih. Oke, dia kasih tahu bagian otak yang lain. Hipofisis keluarin hormon ADH. Udah hormon ADH keluar, hormon ADH ini bekerja ke ginjal. Dia kan di darah nih, pergi ke ginjal. Kasih perintah sama ginjal. Ginjal, itu air jangan dikeluarin, jangan jadi kencing, jangan jadi urin, tahan, diabsorpsi lagi diserap kembali airnya. Masih dibutuhkan ya soalnya. Begitu air masuk, kekentalan darahnya normal lagi. Gitu. Hebat ya. Lalu bukan itu aja, ada lagi. Dia kasih tahu, pusat haus, kasih tahu sama nih orang, suruh minum. Nah kita nggak tahu tuh kita punya pusat haus. Kita udah haus kan, tadi saya minum kan, haus. Tapi kan kita sering mengabaikan, tar, tanggung, ntar, nggak apa-apa. Tuhan ngasih 50 tahun, 60 tahun. Kita batu ginjal baru ntar, umur 60, 70, ya kan? Jadi Tuhan baik loh. Jadi kita dikasih sinyal, kita abaikan 60 tahun, 50 tahun kita abaikan, baru terakhirnya tuh. Jadi yang penting sekarang sebetulnya kita melihat bahwa kita denger dong sinyal dari badan. Tuhan tuh udah ngasih sinyal, ya kan? Kalau lapar makan, haus minum, capek tidur gitu kan? Segitu hebatnya tuh kita ya. Luar biasa ya, keren-keren. Saya juga bersyukur banget tuh saya mempelajari atau mendalami ilmu itu. Jadi tadinya, seperti dokter bilang di awal karya ciptaannya. Mempelajari karya penciptaan tubuh manusia ini gitu ya. Oke. Mungkin kita lihat makanya kenapa begitu masih bersemangat gitu ya Dokter Jun. Ada kegiatan nggak sih yang memang selalu dilakukan atau bahkan sekarang ini tahun 2023 ini kan katanya tahun yang waktunya ya kalau ngomongin pandemi sudah mulai berakhir gitu kan. Ada nggak sih rencana di tahun ini? Ada. Ya kami teman-teman nih yang saya kenal dari 47 tahun yang lalu, bahkan ada yang 50 tahun yang lalu kita naik gunung bareng, terlintas gitu ya dalam pikiran, kita udah tua-tua gini, kita nggak ada rencana nih mau bikin kegiatan gitu kan. Oke. Nah terus kita memikirkan pada waktu itu kan, mau kemana ya gitu. Terus kita pikir Machu Picchu yuk gitu ya. Machu Picchu tinggi, waduh kita udah tua gini kan, tahu diri dikit deh gitu kan. Ada lagi nih, ada teman yang bilang kita pergi ke ini aja, napak tilas ziarah gitu kan. Di mana? Di Spanyol gitu. Nah itu, terus kita mulai buka Google lah, nyari-nyari. Jadi Santiago de Compostela, karena ada Santiago juga di Amerika Latin. Jadi Santiago de Compostela. Memang dia punya ada 7 jalur, ada banyak jalur gitu ya. Kita memilih jalur dari selatan, jalur Andalusia, Via de la Plata. Nah kita kira-kira jalan rencananya kita kawan-kawan yang dari dulu nih kita udah berteman nih. Berapa ini dokter rencananya? Ya awalnya sih sekitar 25, sekarang sekitar 20 ya. Ada yang terus nggak ikut, nggak latihan, merasa nggak siap gitu ya. Jadi sekitar 20-an lah dengan simpatisan ya. Jadi dari klub kerabat pencinta alam kita bikin kegiatan napak tilas. Biasa napak tilas rute perjuangan, ini rute ziarah gitu. Dan memang tema kita sangat bagus gitu ya. Tema kita itu berkesadaran Pancasila dengan menganut nilai-nilai toleransi religi dalam kebinekaan
dalam kebinekaan kita kan, dari berbagai suku, berbagai level pendidikan, level sosial, bukan hanya lokal tapi juga global gitu. Jadi kita meskipun ini siarah dari agama lain gitu ya, tetapi kita kan melihatnya ini sebagai bukan hanya wisata religi tapi juga wisata petualangan karena di alam terbuka. Lalu katanya kan lewat desa, lewat pertanian gitu ya. Terus ada hewan-hewan peliharaan. Jadi kita juga yes. Jadi kita tahu diri lah gitu. Jadi berpetualang tapi tahu diri. Jadi kita ngambil jalur-jalur yang lebih mudah lah gitu. Iya, menarik sih. Memang istilahnya awalnya memang dari ziarah, tapi rasanya sekarang sudah mulai terbuka dan dengan 20 orang Indonesia berarti kan? Yes. Laki perempuan? Perempuan saja. Semua perempuan? Yes, dan perempuannya senior. Jadi di atas 50 ada 2 orang di atas 50, tapi yang lainnya di atas 60 semua. Wow, di atas 50 2 orang. Saya pikir lebihnya masih muda, di atas 60 ya. Yes. Nah, saya sendiri 68. Nah, kemudian kegiatan ini mungkin kalau tadi dokter bilang kita sudah berteman lama. Satu perayaan pertemanan mungkin setelah sekian lama semuanya enggak. Kalau perayaan pertemanan itu kan kita suka ngumpul ya kalau halal bihalal gitu. Atau kita misalnya pergi ke waktu itu mereka ke Semeru ya tahun 2019. Ini lebih ke arah di usia sekarang kita mau menembus limit lah gitu ya. Kita masih bisa nggak sih gitu ya. Makanya kita latihan gitu. Jadi nggak serta-merta kita jalan, enggak. Jadi kita melatihan dan satu terkait dengan pengenalan fisik. Kita belajar mengenal fisik. Waduh, tadi kan saya cerita ya, pinggul saya kan lebar. Jadi ketika saya jalan kok sakit di sini. Nah kita mulai mempelajari. Lalu kita bertanya, dengan pinggul lebar jangan-jangan saya nggak boleh ngejejek terlalu lama. Kalau jejekan saya cuma sebentar cek gitu gimana? Ternyata lebih enak gitu. Jadi itu yang disebut menembus limit, bukan kita jago-jagoan gitu, bukan. Dengan meningkatnya usia kan ada penurunan fungsi. Nah, dengan penurunan fungsi bisa nggak kita maintain gitu kan? Dengan maintain ya tentu kita harus mengenal dong diri kita ya kan. Kita kayaknya kurang kuat di napas gitu kan. Ya kita latihan lah gitu ya. Rajin latihan atau misalnya kurang kuat di otot kaki. Komitmen dari semua teman-teman sudah berlatih dong dari sekarang. Itu kapan sudah rencananya? Kita rencananya bulan April tanggal 28. Perempuan kita jalan, ini, tapi di hari mulai Kartini mungkin. Yes, kita mulai jalan pada tanggal 2 Mei. 2 Mei dan endingnya itu di nggak bisa April kan, hari Kartini memang terkait dengan hari Kartini dan Mother's Day yang jatuh tanggal 8 Mei gitu. Jadi itu dan juga merayakan 47 tahun memperingati kerabat pencinta alam gitu. Itu. Dan juga ini yang paling penting karena kita perempuan semua kan. Ini loh goalnya dari SDG itu kan adalah kesetaraan gender ya. Lalu kemarin KTT yang ada di Bali itu juga ternyata salah satu agenda adalah meningkatkan kualitas perempuan. Memang khususnya perempuan di desa. Nah kita kan pencinta alam nggak semua orang kota kan. Ada yang di desa sana Depok atau di desa mana Pamulang gitu kan. Jadi saya pikir itu kegiatan yang nantinya kita rencanakan bisa berkontribusi buat pemerintah. Artinya begini, kita melakukan penelitian loh. Jadi ketika belum berlatih, dengan setelah berlatih, kita akan melihat perbedaan fitness dan fitness ya. Jadi kita kesehatan sudah, periksa kesehatan. Sekarang fitness. Kita periksa Eurofit test. Itu ada 7 tes yang akan kita jalankan. Kita mau lihat ini meningkat nggak. Nah kalau meningkat berarti kita kan berkontribusi. Perempuan kalau tua nggak berarti jompo loh. Ya kan dia kan tokoh sentral keluarga. Jadi kalau dia nenek-nenek dia bisa ngasih tahu cucu kamu harus olahraga loh. Atau mantunya dia kasih tahu ya kan mantunya perempuan olahraga loh. Sehingga mereka itu akan memaintain
Karena kita nggak mau hanya sekedar sehat. Kita mau sehat, kita mandiri, bermartabat. Betul. Apa artinya bermartabat? Kita panjang umur tapi di tempat tidur. Ya kan? Panjang umur sehat tapi duduk gitu kan? Nggak mau. Nggak mau. Kita kan maunya bermartabat. Artinya bisa maintain lah. Nah, ini kan kita mau kontribusi sama pemerintah. Gitu artinya ini loh, kalau mau sehat di usia tua perempuan, latihannya harus seperti ini. Jadi bukan hanya jalan tapi juga latihan strength training, fleksibilitas kayak tadi tuh kita animal flow gitu kan. Jadi kita memang harus tadi mengenal. Ketika saya juga ini kayaknya saya kurang, masih kaku-kaku gitu kan. Ya saya latihan stretching gitu. Jadi mengenal fisik yang penting. Apa proyek latihannya nih buat tante-tante, aku bilangnya tante-tante ya. Tante-tante dan oma-oma. Tante-tante dan oma-oma yang siap berangkat. Rata-rata udah pada punya cucu soalnya. Ini. Iya. Ada nggak rutin atau apa yang harus wajib mandatory harus dilakukan? Yes. Bersama mungkin atau masing-masing? Enggak, bersama. Jadi kita memang dalam 1 minggu ada 7 hari. Jadi kita ketemu 1 minggu sekali itu untuk membangun semangat kebersamaan, team building lah ya. Lalu masing-masing di rumah hari Sabtu itu jalan dari awal 30 menit jadi 45, sekarang 1 jam. PR lah tuh ya masing-masing. Lalu yang bersama itu dari jalan setengah jam jadi 1 jam, sekarang kita udah 3 jam. Lalu strength training itu kita juga memberikan apa saja yang harus dilatih. Lalu ada flexibility juga kita latih. Jadi kita persiapkan dengan betul. Dan untuk itu ada pelatih. Jadi kita ada pelatih karena kita mau tertib ya. Kita sadari lah dengan usia sekian. Betul. Kita kan banyak kerjaan juga, masih ada yang kerja. Soalnya seperti saya kan masih kerja ya. Jadi selalu dengan adanya pelatih ini kita jadi rajin gitu ya. Jadi rajin, jadi memang rutinitas itu dan juga semangat. Semangat Yang paling penting semangat ya memang. Tinggal berapa bulan ya? Berarti 2 bulan lagi loh. Yes, 2 bulan. Dan kita memang so far masih ngikutin jadwal dari latihannya itu. Karena saya di kepanitiaan itu bukan hanya terlibat di kesehatan. Sebetulnya tim kesehatannya bukan saya. Saya lebih ke arah bagaimana memanfaatkan pengetahuan fisiologi saya untuk berlatih agar bisa memenuhi tadi kondisi fisik yang dibutuhkan untuk jalan 105 kilo lah kira-kira. Boleh tahu nggak sih Dok, kegiatan seperti ini kan memang kegiatan yang menurut saya out of the box gitu kan ya. Perempuan-perempuan memberi kontribusi buat Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia gitu kan ya, yang memang dari berbagai, seperti yang tadi dokter bilang, dari berbagai budaya, berbagai daerah, berbagai level pendidikan dan lain sebagainya. Dukungannya dari mana sih? Apakah kemudian mencari dukungan juga atau kan ini kan nggak murah, nggak sedikit gitu loh. Ya sesungguhnya kita dalam kegiatan apapun kita kan mencari ada pencari dana ya. Lalu kita hubungi pihak sponsor juga ya. Artinya sponsor itu kan bisa macam-macam. Ada yang bisa dari makanan, dari peralatan gitu. Dan itu memang ada tim dananya dan kita juga secara gigih mencoba mencari dana. Dan teman-teman dari kerabat pencinta alam juga banyak yang mendukung ya dengan kaos, misalnya dengan jaket, dengan peralatan ya yang memang mereka udah punya usaha. Jadi tim kita ini sebetulnya sudah ibu-ibu yang kita katakan udah sukses kali ya. Kita udah jadi ibu, punya anak, punya cucu, udah ngegedein cucu juga ya, selain ngegedein anak gitu. Kemudian kita bekerja, ada yang bekerja di perusahaan, punya perusahaan sendiri, ada yang masih kerja, tapi lebih banyak pensiunan udah. Saya sendiri udah pensiun. Tapi saya masih aktifkan peneliti dan lain sebagainya. Masih, ya. Berarti boleh dong saya bilang sama teman-teman Rock to Rope, bukan mencari sponsor tapi silahkan kalau misalnya mau mendukung, ya kan? Betul. Karena ini nanti kalau kita menulis hasil penelitian ini tentunya ada acknowledgement kan. Jadi terima kasih kepada siapa gitu. Dan kita juga akan merencanakan membuat report lah gitu ya. Pasti, jadi kita dihimbau juga supaya
bukan hanya sekedar jalan terus Ya, selesai gitu, tapi juga berkontribusi lah gitu dan ya. hasil penelitian yang Dan dibuktikan kita ditunggu. mungkin di situ juga bisa mempromosikan siapa-siapa yang ngebantu gitu kan, sebagai mereka apa namanya pelayanan mereka atau si CSR-nya mereka lah gitu ya. Oke. Ya, seru banget. Mudah-mudahan sukses ya, Dok ya, dengan kasih. teman-teman semua Kartini Indonesia yang bisa dibilang tidak muda secara usia, tapi tetap bersemangat, ya kan? Nah, ini terakhir banget. Ada nggak sih masukan atau mungkin satu quote gitu ya dari dokter untuk semua teman-teman penggiat alam terbuka yang tahu bagaimana secara fisiologi itu apa sih kata-kata terakhir buat teman-teman penggiat alam terbuka nih? Saya mungkin ada 2 quotes ya. Quote yang pertama adalah sumber bahagia itu adalah sehat. Kita kalau nggak sehat nggak bisa chemistry bahagianya itu mungkin kurang. Ada sih ada tapi kurang. Lalu quote yang satu adalah gini, fisik ini diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mengalami bahagia, bliss. Bukan sakit penyakit, bukan kematian, bukan kesengsaraan. Bliss, bahagia. Nah, karena memang bahagia, berarti kan si fisik yang diciptakan ini perlu dipelihara sehingga kesehatan adalah tanggung jawab diri kita sendiri, bukan tanggung jawab dokter, tanggung jawab diri sendiri. Dokter itu kalau bahasa translationnya sebenarnya adalah guru. Dokter itu harus memberikan apa namanya pemahaman, pengetahuan, dorongan, ya kan, untuk bikin pinter orang-orang gitu. Sehingga kalau saya bilang kenalilah diri, jaga fisik, jaga mental, spiritual pasti akan mengikuti. Gitu. Jadi itu ya kan bliss ya, dengan jaga fisik, jaga mental. Kenali dulu, terus dijaga. Ya. Ya. Oke, dokter terima kasih. Kata kuncinya yang saya dapat dari Dokter Jun Luhuliman Nainggolan adalah bahagia. Mari kita bahagia bersama ya dokter ya. Oke, sampai di sini kita ketemu lagi ngobrol mengenai banyak hal di Road to Rope Channel.